Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Satgas MBG Blora Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi bersama ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk memastikan kualitas menu di seluruh SPPG sesuai standar. Ketua Satgas MBG Blora, Sri Setiorini mengaku masih banyak menerima aduan terkait kualitas menu MBG. Ia meminta seluruh SPPG menjaga kualitas menu sesuai standar nilai gizi. Satgas juga meminta seluruh SPPG segera mengurus kelaikan higienitas dan sanitasi dan mengancam akan menutup sementara SPPG jika sampai akhir Oktober tidak melengkapi persyaratan tersebut. Sampai saat ini sebanyak 55 SPPG telah beroperasi di Blora, Jawa Tengah. Jumlah penerima manfaat mencapai 141.000. Karena banyaknya aduan yang masuk kepada kami selaku Satgas, makanya pada hari ini kami undang ahli gizi untuk menyatukan visi dan persepsi DE tentang makanan bergizi untuk anak ini yang apa, untuk anak-anak sekolah ini apa. Jadi tidak sembarangan menyajikan. Seperti tadi saya sampaikan kan, susu tidak boleh diberikan tiap hari. Kita ingin tahu kesiapan ahli gizi itu seperti apa. Ternyata betul kan ada salah satu SPPG yang belum siap. Sementara itu, saudara, di Bengkulu, demi mencegah keracunan, SPPG di Kampung Melayu Bengkulu menyediakan menu mie hingga olahan daging, walaupun banyak permintaan dari para pelajar. Pihak SPPG menyebut tak mau mengambil risiko makanan berdampak negatif pada kesehatan anak. Pihak dapur juga menyebut hingga saat ini belum menemukan supplier mie hingga olahan daging yang kandungan gizi maupun olahannya sesuai ketentuan BGN. Setiap harinya, SPPG ini menyediakan 3.011 porsi untuk 3 sekolah yang tak jauh dari dapur tersebut. Mencegah kebosanan dalam mengkonsumsi, pihak SPPG selalu mengganti menu MBG dengan variasi berbeda setiap harinya. Lebih kepada bagaimana cara memilih bahan-bahannya. Kalau untuk kami sendiri saat ini mungkin belum menggunakan ini karena saat ini memang ada beberapa kejadian yang kami hindari seperti KLB itu terjadi di mie. Jadi mie ini sendiri yang ditakutkan kalau tidak tepat mencari supplier memang ada kandungan-kandungan yang ditakutkan terkandung di dalamnya Pak. Jadi untuk saat ini dapur kami belum menggunakan ini. Setelah cukup lama menanti, ratusan siswa SD dan TK di pinggiran kota di Sragen akhirnya bisa menikmati program makan bergizi gratis. Suasana bahagia dan ceria terpancar dari wajah para siswa TK Pilang Sari 1 di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah saat menerima makan bergizi gratis. Tak hanya itu, ratusan siswa SDN Pilang Sari 2 di Kecamatan Ngerampal juga menikmati MBG perdana kemarin. Saat itu juga berdiri 56 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi 16 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Program nasional ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan, mendukung konsentrasi belajar peserta didik sehingga tumbuh menjadi generasi unggul. Baru dapat pertama kali ya. Seneng nggak? Senang. Senengnya kenapa? Bisa. Rasanya enak. Ini dengan teman-teman makan ini juga seneng nggak? Senang. Enak sekali. Lauknya apa saja sih? Ada ayam, sayuran, tahu, dan ada semangka dan nasi. Seneng ya, Dek? Ya? Senang. Saudara, setidaknya tercatat 61 siswa SMP Negeri 1 Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur diduga keracunan usai menyantap menu MBG. 4 diantaranya dirujuk ke rumah sakit untuk dirawat intensif. Diduga keracunan menu MBG, pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis sekolah. Hingga Senin sore, 61 siswa SMP Negeri 1 Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur dirawat intensif di Rumah Sakit Campur Darah Tulungagung.
Program makan bergizi gratis sudah berjalan sejak akhir Mei 2025. Namun, menu yang dibagikan per Senin berasal dari SPPG penyedia baru. Pihak sekolah mengaku menemukan perbedaan pada kemasan dan aroma makanan yang dibagikan. Mulai ada siswa yang menunjukkan gejala keracunan? Sekitar jam 9-an tadi ada yang melapor itu perutnya sakit, terus agak pusing gitu, merasa pusing-pusing. Terus kami bawa ke puskesmas, kita ganti SPPG yang biasanya dari SPPG Pojok. Ini tadi mulai hari ini ganti di SPPG Tanggung. Jadi mulai awal SPPG baru hari ini. Biasanya itu tempat makannya itu kan tidak begitu besar. Ini besar terus rapat gitu. Karena mulai dari kemasannya itu tidak tahu, tapi untuk bau itu sudah beda. Saudara, untuk memantau kondisi siswa SMPN 1 Tulungagung yang dirawat diduga akibat menyantap makan bergizi gratis, kita pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV Slamet Widodo dari Rumah Sakit Umum Daerah Campur Darat Tulungagung, Jawa Timur. Selamat pagi, Slamet. Ini kan ada berapa nih total jumlah siswa yang dirawat inap di rumah sakit dan seperti apa kondisi mereka? Lalu penyebab insiden ini itu seperti apa dan apa kelanjutan dari investigasi ini, Slamet? Baik, selamat pagi Rama dan saudara. Dari data per hari Senin pagi kemarin hingga sore itu tercatat ada sebanyak 62 siswa dari SMP Negeri 1 Boyolali yang mengalami keracunan. Para siswa ini mengalami keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan pada sekitar pukul 8 pagi. Kemudian karena terjadi keluhan terhadap para siswa, kemudian ke-62 ini dibawa ke puskesmas untuk menjalani perawatan serta observasi. Kemudian dari data terakhir ada sekitar 20 siswa yang masih menjalani perawatan di puskesmas Boyolangu, dan ada 4 diantaranya dirujuk ke rumah sakit Dr. Karmeni Campur Darat karena kondisinya lemas dan mengalami pusing yang sangat begitu Karama. Oke, lalu apa upaya dari sekolah yang ada di Tulungagung ini agar tidak terulang lagi dan apakah ada pernyataan dari Dinkes terkait hal ini? Selamat. Baik, dari 20 siswa yang dirawat di puskesmas maupun 4 siswa yang dirujuk, untuk saat ini kondisi terakhir itu dijelaskan oleh pihak dinas kesehatan itu kondisinya semakin membaik, dan untuk mengetahui ada kandungan apa di dalamnya, maka polisi maupun dari pihak dinas kesehatan serta Satgas MBG melakukan mengambil sejumlah sampel dari sisa makanan, dari sisa mukaan maupun makanan yang masih utuh diambil dan diuji laboratorium di Surabaya, di Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung, serta di Dinas Kesehatan Tulungagung. Untuk mengetahui seperti apa mungkin apabila terjadi lonjakan korban yang diduga keracunan ini, berikut ada pernyataan keterangan dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung. Sudah mulai membaik, cuman kan harus dievaluasi, walaupun anaknya sudah bisa jalan-jalan, kita kan tidak bisa memulangkan, harus kita pantau dulu. Yang di Rumah Sakit Campur Darat juga begitu. Kami antisipasinya, kami siapkan puskesmas yang di daerah dekat Boyolangu, karena perkiraan kami muridnya di Boyolangu kan sekitaran sini, dari Puskesmas Bangun Jaya, Puskesmas Beci, Puskesmas Kauman. Rumah sakit rujukannya kita siapkan ada 2, ada Rumah Sakit Karmeni Campur Darat, ada Rumah Sakit SK. Ya, Selamat. Apakah ada upaya dari sekolah di Tulungagung ini agar tidak terulang lagi, Selamat? Baik, untuk saat ini pihak sekolah masih belum mengambil sikap atau menentukan terkait adanya siswa SMP Negeri 1 Boyolangi ini yang semuanya mengalami keracunan. Saat ini pihak sekolah masih
fokus terhadap para siswanya yang yang saat ini mesti dirawat karena keracunan dari MBG tersebut. Oke, ada 62 siswa yang diduga mengalami keracunan, ini 20 masih menjalani perawatan, dan juga ada pemeriksaan dari pihak kepolisian dan juga dinas terkait. Terima kasih laporan lengkapnya, Slamet Widodo langsung dari Tulungagung, Jawa Timur.